HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, yang memberkati kami, terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi kami dalam satu hari ini. Kau telah mengantarkan kami dari pagi hari melakukan aktivitas hingga pada malam hari ini kami boleh beristirahat. Ya Tuhan Allah, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 32 sampai ayat 37. Ayat pembimbing renungan ayat 33 dan ayat 37. Begini firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Tema renungan ini adalah hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sahabat renungan malam Shalom, renungan malam ini adalah bagian dari pasal 13, yaitu tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman, yang dimulai dari menjelaskan bait Allah akan diruntuhkan, permulaan pengetahuan, siksaan yang berat, dan Mesias-Mesias palsu, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Bagian ini adalah ajaran dan nasihat Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah. Yang turut mendengarnya adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Juga orang-orang banyak yang berkumpul pada saat itu. Nasihat itu disampaikan dengan penuh peringatan agar menjelang akhir zaman, para pengikutnya harus senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Setiap orang yang percaya harus tabah, harus tekun dan setia kepada Kristus hingga pada akhir kesudahannya. Dan pada saat kedatangan Anak Manusia dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Kedatangannya adalah Kristus yang akan datang setelah masa kesengsaraan besar dan terjadinya tanda-tanda alam. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kedatangan Kristus adalah untuk memisahkan orang benar dan orang fasik. Kedatangan Kristus adalah untuk membebaskan umatnya yang setia dan menegakkan kebenaran di atas bumi ini dan menghukum orang yang fasik. Kedatangannya adalah untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Sahabat renungan malam Shalom,
Kristus menegaskan bahwa kedatangannya seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Sebab tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Apakah menjelang malam, di tengah malam, larut malam, atau di pagi-pagi buta. Kristus menyebutkan bahwa kedatangannya untuk orang percaya akan terjadi pada saat yang tidak terduga dan tidak diketahui. Firman Tuhan ini mengatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nasihat ini supaya berjaga-jaga disampaikan Tuhan Yesus dengan peringatan yang berulang, baik kepada murid-muridnya, juga kepada semua orang. Melalui renungan firman Tuhan malam ini, kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tidak terduga. Jangan sampai kita lengah dalam menantikan kedatangannya. Masa penantian yang berkepanjangan tanpa mengetahui dengan jelas kapan tiba waktunya kerap membuat orang menjadi jemu, lelah, kesal, dan lengah. Akibatnya, berbagai kenikmatan dan daya tarik dunia yang begitu menggoda akan membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa. Salah satu tandanya adalah kemerosotan moral manusia. Kejahatan semakin menjadi-jadi, konflik, pertikaian, percabulan atau pornografi, kriminalitas sudah terjadi, berita biasa setiap hari. Pesta pora, kehilangan kesadaran akan setiap perbuatan dosa. Bagi orang percaya, hari-hari ini seharusnya adalah waktu dan kesempatan mempersiapkan diri. Sebab itu, marilah kita membangun sikap seorang hamba yang senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Kita harus waspada, kita harus setia, baik dan taat dan bertekun dalam mengusahakan semua hal yang dapat menyenangkan bagi Tuhan dan berkenan baginya. Semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, dan bukan dalam keadaan lengah dan tertidur. Dengan demikian, kita dianggap layak menerima upah, menjadi orang-orang pilihannya, dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami supaya tetap berjaga-jaga dalam kehidupan kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami tidak ingin lalai lengah dalam menantikan kedatangan Tuhan, tetapi biarlah kami tetap taat setia menantikan Engkau, agar kami juga layak mendapatkan sukacita bersama Engkau, kebahagiaan sejati bersama Engkau. Tuhan Allah Bapa, mampukan kami dalam setiap kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami, tetap melakukan segala apa yang Engkau kehendaki, agar ketika Engkau datang Tuhan, Engkau menemukan kami di dalam keadaan baik, tidak bercacat, tidak bernoda,
dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, jika pada kedatangan-Mu kami dapat menerima sukacita yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Tuhan Allah Bapa, pada malam hari ini kami mau beristirahat. Berkati kami di dalam tempat tidur kami sepanjang malam ini hingga esok pagi Tuhan. Kau berkati kami, Engkau berikan nafas kehidupan agar kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.